pada akhirnya equation-nya persamaan itu nggak lebih dari ya bangun bisnis sama dengan how to solve problem dengan solution dan make money gitu. Bisa dimulai sejak kuliah karena kalau di kuliah kan gagal nggak masalah gitu ya. Tapi kalau udah lulus beda cerita gitu. Gimana caranya startup ini harus jalan. Beda dengan mungkin cutting-cutting kalian atau kita sendiri yang sudah menduduki di semester akhir yang harusnya kita planning finishing startup kita mau kayak gimana, malah kita ngurusin maba cantik tuh yang kayak gimana. Halo semuanya, selamat datang di acara Startup Week dengan tema untuk membangun startup di saat kuliah. Dan sudah ada salah satu narasumber kita yang terpilih dan sangat berkompeten di bidangnya, yaitu sudah ada Kak Haitham Siddiq Siregar. Halo Kak Haitham. Ya, halo. Ini salam kenal, sinyalnya emang rada LDR ya, sinyalnya ada LDR ya, antara Banten ketemu Batam tuh ya. Mohon maklum nih. Sebelumnya kenalin Kak Haitham itu seputar Kak Haitham nih, saya bacain dulu. Kak Haitham itu salah satu alumni Fisika UI angkatan 2014, benar kan Kak? Betul sekali. Dan Kak Haitham itu juga punya pengalaman yang keren banget. Pertama dia pernah menjadi co-founder and director Intrans di Intrans. Terus yang kedua dia pernah jadi co-founder dan chief product officer di PeopleShift. Terus yang ketiga, dia juga pernah menjadi co-founder and investment analyst di Coinesia. Nah, yang keempat, co-founder and business development AC Calls Indonesia. Nah, cuman kalau misalkan kalian belum tahu itu apa sih, jadi Intrans itu perusahaan yang bergerak di bidang sertifikasi dan license serta training ya Kak, bener kan? Betul sekali, ya. Nah, terus yang PeopleShift itu dia perusahaan yang mengembangkan dan berfokus di bidang pengembangan sumber daya masyarakat dan juga tentang budaya perusahaan. Bener Kak? Iya, betul. Nah, yang ketiga, Coinesia itu tentang perusahaan yang berfokus di bidang investasi dalam bentuk kripto, stocks, bond, dan lain-lain. Nah, yang keempat, AC Calls Indonesia itu adalah salah satu startup yang bergerak di bidang teknologi, yaitu servis AC dan elektronik berbasis aplikasi Android atau web yang sudah hadir di Jabodetabek, Batam, Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan Makassar. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, langsung aja udah saya bacakan hawa-hawa kesuksesan dari Kak Siddiq ini. Kak Siddiq atau Kak Haitham ya enaknya dipanggilan nih? Siddiq aja, Siddiq. Kak Siddiq aja. Mungkin teman-teman kan udah kayak, wah, nih dari ceritanya aja beliau ini salah satu orang yang bisa dibilang lintas jurusan, tapi langkahnya benar gitu. Banyak orang kan yang takut Kak, banyak orang yang lintas jurusan tapi salah langkah. Ini kan Kak Siddiq kan salah satu orang yang mungkin kayak anak matematika tapi bergerak di bidang startup yang mungkin kebanyakan orang berpikir kayak ini bukan di bidangnya dan bukan bidang yang diminatinya, tapi dia bisa sukses di dunia itu. Mungkin banyak yang belum tahu. Nah, makanya timbullah beberapa bagai macam pertanyaan nih Kak, kayak gitu. Oke. Nah, terus di sini tuh tadi tim kita udah bikin pertanyaan di Instagram Kak. Alhamdulillah sudah banyak banget tuh yang nanya. Banyak dari kita pilihin gimana ntar tim ngasih ke kitanya ya. Cuman sebelumnya Kak, itu kan Kakak udah mulai pernah menjalanin 4 startup lah ya. 4 startup dan dengan jabatan yang tinggi. Nah, itu awal ketika Kakak memulainya itu kayak gimana Kak? Apa langsung 4-4-nya Kak atau satu-satu Kak? Oh, ya. Oke, sip. Thank you Rifki sebelumnya pertanyaannya. Salam kenal juga buat teman-teman semua. Yang pasti nggak mungkin bareng-bareng ya, 4-4-nya nggak mungkin ya. Jadi satu persatu dan ya berkembang maksudnya ya. Ketika jalannya satu, terus kita nge-develop beberapa waktu dan ketika ada ya namanya juga berjalan dan juga merintis ya. Kadang-kadang ada ketidakcocokan dengan yang lain segala macam dan kadang-kadang mesti out dan mesti develop yang baru lagi. Cuman dari semua perjalanan sih banyak pembelajaran lah yang didapat kayak gitu. Kayak cinta ya.
kayak pacaran. Iya. Ya intinya Terus sih kalau Kak kembali Sidik ke nih, Kak. ya Ya gimana coba tadi kembali lagi gimana kembali lagi. ya tadi kembali ke pertanyaan tadi ya kalau gimana ngemulainya sebenarnya gue sih flashback waktu zaman-zaman masih jadi maba dulu ya. Pas jadi maba semester pertama gue habisin di kampus kan sempat kepikiran ya, gue udah ngapain aja selama 1 semester, terus gue ngebayangin di akhir lulus di semester ke-8 gue target gue mau ngapain gitu, targetnya apa dan ukurannya apa kayak gitu. Dan di situ misalnya orang kadang ngira oh ini ya kebetulan segala macam dan memang jalannya seperti itu. Tapi ya sebenarnya di planning dari awal gitu, dari awal masuk kuliah bahkan. Jadi dari kegiatan yang diikutin gitu, terus apa yang mau di develop segala macam itu udah dipikirin jauh-jauh hari bahkan waktu sebelum masuk kuliah gitu. Pas masih SMA, sekarang tinggal menjalankan apa yang di planning gitu. Jadi nggak ikutin arus ya, itu orang bikin startup yang nggak kayak gitu gitu. Berarti kakak tuh meskipun matematika Fisika ngambilnya, tapi sebelum mengambil fisika tuh, oh ya fisika itu, tapi udah punya planning ke depan kalau misalnya kakak udah pengen bikin startup tuh ya. Iya kan gue ngebayangin dulu, gue jadi fisika. Maksudnya gue pun bukan jurusan fisika terus ya wes kebetulan masuk fisika nggak kayak gitu juga. Gue waktu itu ngebayangin pengen, gue kan fisikanya di fisika medis ya, spesialisasinya lebih ke arah alat kesehatan sebenarnya, X-ray, CT scan segala macem. One day gue juga ada dreams buat bangun bisnis di bidang itu gitu. Cuman sekarang masih ada gap lah yang harus ditutupin masalah pengetahuan. Cuman itu semua sebenarnya udah di planning gitu. Dan ya makanya gue juga encourage, soalnya gue ketemu banyak orang juga di UI ya. Mau anak FE, mau anak MIPA, anak FISIP segala macem. Ya gue ngeliat anak-anak UI itu anak pinter-pinter. Cuman pas masuk kampus, gue ngeliat ada 2 golongan nih. Ada orang yang tahu mau ngapain di kampus, ada orang yang nggak tahu mau ngapain di kampus gitu. Nah, kalau bisa ngindarin jadi orang yang nggak tahu mau ngapain di kampus, cuman ngikutin arus, tiba-tiba udah semester 8 gue udah wisuda gitu. Gue mau ngapain ya gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu gitu. Ya semoga kita doain yang tadi cita-cita kakak bergerak di bidang bisnis dengan medisnya kakak, yang ilmu udah kakak punya, semoga cepat berjalan ya kak ya. Oke, yoi. Dan berarti emang gini teman-teman, Kak Sidik ini dari awal tuh udah terplanning, apalagi di semester akhir-akhir Kak Sidik tuh sudah di fase harus finishing lah gimana caranya startup ini harus jalan. Beda dengan mungkin cutting-cutting kalian atau kita sendiri yang sudah menduduki di semester akhir yang harusnya kita planning finishing startup kita mau kayak gimana, malah kita ngurusin maba cantik tuh yang kayak gimana. Bukan bikin bisnis malah bikin hubungan baru nih. Udah berarti kalau mau usaha startup, usahain dari awal, ikutin cara kasih di planning lah dari awal. Soalnya kan bener kan Kak, biasanya udah ngerasa senior tuh target maba-maba tuh ada aja ya. Penyakit tuh masih kan kayak gini. Terus Kak Sidik, sebelumnya Kak Sidik tuh emang sejak SMP sudah punya basic kah, kayak udah rajin baca buku di bidang startup atau sering nonton atau punya relasi di bidang yang sama sehingga emang udah ke planning ini gimana caranya gue lulus udah bikin startup kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang basic sih bukan yang yang basicnya juga belajar dari nol juga pada awalnya. Dan sebenarnya kalau ngomongin startup juga definisinya kan juga macam-macam ya. Startup ya ada yang bilang startup itu perusahaan rintisan yang dibangun untuk scale up dalam waktu yang cepat gitu. Jadi mungkin kalau misalnya bisnis biasa itu diciptakan buat 20-30 tahun, tapi kalau startup gimana caranya 5-10 tahun jadi something kayak gitu. Mulai dari definisi dulu nih. Cuman kalau gue boleh sharing gitu, develop startup is a good thing. Cuman pada akhirnya kan ini orang pada akhirnya ngomongin realistis ya, ketika udah lulus berapa sih income yang didapetin gitu, berapa sih revenue dari perusahaannya gitu, dan bisa nge-support diri pribadi nggak. Dan kalau misalnya nggak lebih baik dibandingkan kerja, ya orang nggak mungkin ada yang mau bisnis gitu kan. Kan orang pada akhirnya kan ngelihat hasilnya berapa, sampai orang mau trade off dan mau full time ke situ. Nah, cuman sebelum ke arah startup, menurut gue banyak hal yang bisa dilakuin dulu di masa-masa kuliah, seperti dengan topiknya, seperti misalnya sesimpel dagang gitu. Ya, dagang bukan startup ya. Dagang simply belajar
ketemu orang, belajar ngejualin barang, ngelihat opportunity. Cuman pada akhirnya dengan ngebiasain diri ngelakuin sesuatu, plus juga baca-baca buku, baca referensi-referensi. Soal zaman sekarang kan enak ya, ada Tekinesia, ada daily sosial segala macam. Jadi semuanya banyak referensi-referensi yang bisa dibaca. Cuman harus diimbangin juga dengan eksekusi. Karena mungkin kalau nanti mungkin bakal banyak pertanyaan lagi ya. Cuman intinya dari perjalanan yang gue alamin dari bangun bisnis dari awal kuliah sampai sekarang gitu, pada akhirnya equationnya persamaannya tuh nggak lebih dari ya bangun bisnis sama dengan how to solve problem dengan solution dan make money gitu. Cuman 3 itu aja pada intinya akhirnya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi intinya ketika ingin memulai sesuatu, pondasinya tuh tetap harus kuat dulu kan. Apa yang tadi dibilang sama Kak Sidi kayak gitu. Jangan sampai nih kebanyakan orang ditanya, lu pengen startup? Iya, gue pengen startup. Ditanya, emang startup itu apa? Soalnya ada Kak kasus Kak, saya nanya, lu pengen startup? Iya bang, pengen startup. Emang startup itu apa? Dijawabnya Gojek. Astaga, kalau enggak Lazada, Alibaba. Kagak ada basicnya. Makanya tuh kata Kak Sidi, baca dulu. Lu mau bergerak di bidang apa, lu dalamin startup tuh kayak gimana, dan jangan lupa nonton nih sharing gue sama Kak Sidik. Kak Sidik itu salah satu orang yang sudah sukses di bidang startup lah. Belum lah, masih merintis. Terus Kak Sidik merintis tapi udah kaya lah ya, udah 4 lah ya, ke founder 4 kali. Nggak, itu kan perjalanan. Sekarang yang dijalanin aktif ya interest itu gitu. Tetep aja kan gacor Kak. tetep aja. Suka ngerendah emang orang-orang sukses tuh gak demen nih gue main gini-gini. Terus Kak Sidik, pengalaman Kak Sidik itu kan startup tuh kan ada fasenya di mana naik, turun, ya kan? Kayak namanya lagi naik, terus tiba-tiba ada yang kontra sama startup. Ada yang pro, ada yang kontra. Terus di dunia startup pun ada kondisinya di mana naik, di mana kondisinya startupnya lagi turun. Nah itu cara Kak Sidik untuk menghadapi itu kayak gimana sih? Ya sebenarnya mungkin gue akan gali dulu ya, yang nanya itu sebenarnya udah mulai bisnis atau belum gitu. Cuman kalau gue boleh prediksi biasanya nanya seperti itu tuh orang yang belum mulai biasanya. Iya nggak sih? Belum mulai kan ya. Bisa nah jadi. Makanya iya, gue kan juga udah sering ketemu orang-orang yang baru bikin ya dari awal, dari nol gitu. Dan kadang pertanyaan ini sering muncul gitu. Kalau misalnya naik turun kayak gimana gitu. Ya jawaban simpelnya sebenarnya ya dijalanin aja gitu. Tinggal set ekspektasi gitu. Karena kalau ngomongin konteks di dalamnya itu problem ketika ngebangun bisnis itu macam-macam, nggak ada satu single answer yang bisa ngejawab semuanya. Nanti ada masalah SDM, ngatur karyawan, ada masalah keuangan, misalnya revenue-nya nggak sesuai target gitu. Pun kalau misalnya kita punya banyak project gitu, ada masalah lagi, masalah cash flow. Nah, pertanyaannya ya kadang sih orang yang belum mulai mungkin belum bisa ngebedain bahkan apa itu cash flow, apa itu revenue, apa itu gross profit, net profit, operating profit kayak gitu-gitu kan. Jadi sih saran gue sih sebenarnya untuk nanti siap ketika juggling dengan masalah-masalah yang ada, sebisa mungkin sih start small, mulai dari yang kecil dulu, mulai dari sekarang, dan banyakin belajar banyak hal gitu. Karena pada akhirnya nggak bisa tuh cuman nguasain ekonomi bikin startup, cuman nguasain IT bikin startup, pada akhirnya multidisiplin gitu. Dan bisa dimulai sejak kuliah, karena kalau di kuliah kan gagal nggak masalah gitu ya. Tapi kalau udah lulus beda cerita gitu. Bener, tuh trik. Lu kalau kuliah gagal ya orang tua seenggaknya masih bisa cover, tapi kalau udah kerja lu gagal ya udahlah, urusan Anda dan Tuhan yang Maha Esa. Enggak. Pokoknya semangat terus buat teman-teman. Kayaknya bener sih Kak, itu kayak dia lagi di fase lagi nanya-nanya di fase apa ya? Orang-orang nanya anak baru yang mau mulai kayak nanya enaknya apa sih, nggak enaknya apa sih, biasa kayak gitu kan. Pertanyaannya kayak gitu terus buat muncul. Nah, terus Kak sendiri nih, tadi kan cerita sejak awal masuk kampus tuh emang udah ada niat lah untuk fokus di dunia startup ini. Jurusan Kakak yang saya tahu ya, sebagai meskipun saya satu kampus tapi bukan jurusan Kakak, cuman saya udah dengar tuh fakultas Kakak tuh rada mencekam gitu masalah pembagian waktu tuh kan. Pelajarannya tuh rada ribet dan waktunya. Nah, to the point aja Kak, bagi waktu gimana ngaturnya tuh?
Iya, mungkin cerita dulu ya. Maksudnya awal gue di kampus waktu maba, gue tuh nggak langsung directly bikin company, langsung bikin perusahaan segala macam. Itu nggak langsung kayak gitu. Gue coba mulai dari yang kecil-kecil dulu. Karena tadi kan kembali ke yang awal gue sampaikan ya. Nanti kita panjang ngobrol di hari ini. Sebenarnya intinya cuman bisnis sama dengan ada problem, ngelihat solusinya apa, dan lu deliver itu untuk dapetin uang gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya questionnya. Dan nanti di tengah-tengah jalan kalau masalah mengatur waktu segala macam itu kan cuman masalah improvement aja gitu. Gimana juggling between priorities ya gitu. Nah kalau misalnya gue dulu waktu di fisika, contoh kecilnya misalnya gue ngelihat satu opportunity ini gitu. Kalau lu nggak kan dulu banyak maba-maba yang baru masuk kampus terus ditawarin ya, oh beli buku ini, beli buku itu segala macam kayak gitu. Nah, gue ngeliat opportunity itu kebetulan kan gue dari Batam ya. Gue ngelihat apa namanya di Batam itu kan banyak jual elektronik murah gitu. Nah satu yang waktu itu lagi laku itu hard drive, jual hard disk eksternal. Ya kalau di Jakarta tuh dijual 1 jutaan, gue di Batam bisa dapat 300.000 harganya. Jadi gue ambil dari Batam, gue isi dengan materi kuliah, gue jual ke maba, max money gitu kan. Ada problem, ada solution, orang mau beli gitu, max money. Nanti di tengah-tengahnya gimana ngatur waktu segala macamnya, ya apa ya, ini sering gue bilang juga ya, enaknya jadi orang yang bisnis gitu ya. Kalau orang kerja kan biasa jam 8 sampai jam 5 kerjanya gitu. Nah kalau orang bisnis tuh enggak gitu. Tapi dari jam 8 sampai jam 8 lagi gitu, 24 jam kerjanya gitu. Jadi maksudnya cara ngatur waktunya adalah mengextend jam kerja kalau gue. Menambah jam kerja gitu. Bener. Jadi ya maksudnya nggak ada lah easy shot, easy money gitu. Cuman ya gue cuma mau spend waktu 2 jam sehari terus pengen kaya ya nggak gitu juga gitu. Jadi gue melebarkan waktu, jadi ada space buat belajar, ada space buat ini juga buat bisnis gitu. Jadi ya nggak ada shortcut mau enaknya aja gitu. Maunya IPK 4 terus startup jalan. Bisa sih mungkin kalau lu sepinter itu gitu ya. Cuman gue tetap usaha juggling kayak misalnya pagi ke sore waktu buat belajar, kerjain tugas, kuliah segala macem. Tapi malam ke tengah malam gitu, dibandingkan lu nongkrong di burjo gitu kan, atau nongkrong di warkop gitu, lu bisa manfaatin waktunya buat tadi either belajar bisnis atau eksekusi ide apa yang lu punya. Sesimpel itu sih gue bagi dua waktu aja gitu, dan jalan kok gitu. Pas kuliah kakak punya pacar nggak sih? Punya lah, gue kayak mahasiswa juga biasa kok. Kita tetap gaul, Oh tetap itu pasti pacarnya tiap akhir bulan mengamuk ya? Nggak pernah dihubungin ya? Iya, ya biasa lah ya gitu kan masih kuliah. Yang penting kan CEO on top ya kayak emang nggak dikabarin tapi ntar dikabarin kasih dia udah bikin perusahaan. Mending dikabarin dia bikin perusahaan dibanding dikabarin dia selingkuh. Posting lah bahkan kita mungkin pasangannya sedang berintis. Posting lah, jangan suka usuzon lah. Saya juga suka sedih soal ini. Ya intinya sih gini sih, gue ngeliat banyak orang tuh yang ngebayangin bisnis tuh seenak itu, waktunya bisa diatur serapi mungkin. Pada akhirnya lu mesti turun dulu, lu tahu dulu, dan nanti ketika udah jalan dan terpaksa, lu bakal figure out how to overcome the problems gitu. Jadi ya kadang-kadang ya pertanyaan-pertanyaan kekhawatiran kayak gitu tuh saran gue sih mending di keep dulu, mending fokus how to start gitu, gimana cara mulai gitu, karena itu lebih worth it buat dibahas gitu. Nah, gitu sih. Dan sekarang gini Kak, problemnya kenapa orang-orang pada mikir pengen bisnis, karena dia ngelihat di Instagram itu pembisnis biasanya pakai brand-brand mahal, tapi dia nggak ngelihat di belakangnya perjuangannya kayak gimana. Nah itu problemnya. Kayak, ya Allah, boy. Ini Kak, pertanyaan berikutnya. Ketika kakak membangun startup ya, pernah nggak sih ada rasa dilema gitu? Kayak, ini gue harus fokus startup kah, kuliah kah, pacar gue kah, keluarga gue kah? Apa gue pulang aja kali ke Batam ya? Apa gimana? Ya sempet ada sih, cuman pada akhirnya ya inget aja ke tujuannya, goalsnya mau apa gitu, dan set ekspektasi juga lah. Maksudnya kadang kalau mulai kayak gini, kalau ekspektasinya cepet kaya langsung besok bulan depan kaya, mungkin bakal down karena nggak bakal kejadian misalnya. Ya lebih mending kalau gue pribadi misalnya masih kuliah ya sadar aja gitu. Kan tadi kan kembali ke pertanyaannya, kadang-kadang kita mau bisnis, kita mau solve problem, kita mau bangun solution. Cuman kita mau nawarin solution itu kan butuh skills sebenarnya. Nah pertanyaannya sekarang orang banyak fokusnya tuh ke gimana jadi unicorn gitu, tapi nggak fokus ke
problem apa yang mau gue solve, solusinya apa, dan gue punya skill apa buat nge-solve itu gitu. Nah, jadi kalau gue lebih nganggap ini sebagai journey pembelajaran aja gitu. Kalau namanya pembelajaran, ada yang gagal, ya cari tahu gagalnya di mana, apa yang harus diimprove gitu. Jadi ekspektasinya di set dulu gitu. Yang awalnya mau langsung kaya besok, jadi belajar gitu. Once kalau udah belajar, besoknya nanti bakal improve dan hasilnya bakal ngikutin gitu. Tuh, teman-teman, camkan ya. Tidak semudah itu bikin startup. Camkan baik-baik. Nah, Kak, pertanyaan berikutnya nih, Kak. Ini sebenarnya, aduh, diomongin nggak ya? Enggak, soalnya ini kan isi pertanyaan kayak gini. Terakhir nih, untuk ke segmen berikut, cailah segmen ke TV atau gue. Jadi pertanyaannya kayak gini, Kak. Kasih dong jangan dari Kak Sidik untuk teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Cuman kan masalahnya tadi dari awal sampai akhir kita jangan semua ya, Kak, isinya ya. Iya. Makanya diomongin nggak ya? Cuman ya udah dah, Kak, mungkin ada nggak tambahan dari Kakak sendiri nih sebelum masuk ke segmen Q&A? Iya Allah, Q&A dari teman-teman nih yang lagi nonton. Kasih Kak, jangan apa gitu dari Kakak sendiri. Mungkin yang pernah Kakak alamin, biar teman-teman yang nonton ini nggak ngelakuin kesalahan yang sama yang pernah Kakak lakuin. Coba kita sharing. Iya, paling singkat aja sih. Kan intinya kan kembali ke topik hari ini kan. Bangun bisnis lagi kuliah kayak gitu. Nah, kalau gue maksudnya dengan dalam topik itu tujuan simpelnya kan sebenarnya gimana caranya biar lu nih anak-anak yang masih kuliah dan tertarik buat bisnis, how to start immediately ya. Mulai dengan cepat gitu ya, tanpa banyak alasan atau banyak bingung segala macem. Berarti kita nggak bahas segmen yang nggak mau bisnis ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kan ada jalan masing-masing. Nah, kalau misalnya yang mau nih gitu, Benar. ya intinya kalau dari gue pribadi ya segera eksekusi secepat mungkin gitu. Cara paling mudahnya seenggaknya punya goals dulu. Oke, gue goalsnya mau bisnis selama kuliah dan dibikin timelinenya dan nanti kegiatan juga disesuaikan. Gue sekarang ngeliat banyak orang yang pengen bisnis cuman pada akhirnya kegiatan yang diikutin di kampus nggak sesuai gitu. Ya misalnya waktu gue awal maba, gue udah tahu gitu gue pengen bisnis. Means yang gue mesti ikutin tuh kayak misalnya CDS atau gue ikut komunitas di luar. Jadi semua kegiatan di-inline-kan. Terus orang-orang yang ditemanin juga di-inline-kan. Walaupun tetap gaul ya sama teman-teman yang lain di kampus. Cuman itu step pertama gitu. Step keduanya harus segera cari opportunity gitu. Dan menurut gua kalau mau develop startup, mungkin cara yang paling bagus mulai dari project kecil dulu gitu. Project kecil, ngelihat ada opportunity, ada problem, ada solution, dan ngejual langsung. Karena gue sebenarnya nggak terlalu agree dengan paham startup mesti bakar uang segala macam ya. Gue lebih agak konservatif pemikirannya. Ya bikin bisnis pada akhirnya tentang duit gitu. Karena kalau nggak ada duit, bisnisnya nggak bisa sustain gitu, nggak bisa bertahan dalam jangka panjang. Gitu juga waktu mulai awal gitu. Ketika bikin project, usahakan ada cash flow yang jalan dulu. Nanti di tengah jalan bakal belajar akuntansi, bakal belajar SDM, bakal belajar tentang product development, marketing. Jadi too many things yang harus dipelajarin di tengah jalan. Cuman first step-nya mulai dulu cari lingkungan yang sesuai. Gitu sih. Kalau sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini. Gitu. Nah, gitu tuh teman-teman, tips and trick dari Kak Sidik langsung. Jadi intinya ketika emang lu udah punya satu tujuan, usahakan apa yang lu lakukan sekarang itu, baik lu sekarang udah jadi mahasiswa maupun belum, atau mungkin udah mau lulus, usahakan sejalur. Bukan berarti lo harus meninggalkan, tapi lo harus mencari satu sisi yang sejalur untuk menunjang tujuan lo itu sendiri. Kayak contoh teman, bukan berarti Kak Sidik nyuruh musuhin temen lo yang sekarang, bukan gitu. Tetap temenin, tapi lo butuh satu temen yang satu frekuensi, minimal jadi teman sharing atau enggak mentor. Bener kan, Kak? Iya, itu dia. Bijak lo ya. Iya, sesuai. Oke. Ada fasenya. Emang gue kalau bijak lagi terakhir doang, enggak kesimpulan. Oh gitu ya. Oke. Ya. Soalnya gue sarjana conclusion. Gue jago cuma buat kesimpulan doang, awal-awal mah kagak. Nah, langsung aja nih kita